AC Milan mulai bergerak cepat di bursa transfer musim panas 2025. Target utama mereka, siapa lagi kalau bukan Darwin Núñez, striker Liverpool yang lagi ramai dibicarakan kepindahannya dari Liverpool. Kembalinya Massimiliano Allegri ke bangku pelatih langsung bikin manajemen Milan tancap gas. Allegri minta tambahan striker baru, dan Núñez dianggap paling cocok buat nambah daya gedor Rossoneri musim depan. Tapi Milan gak sendirian dalam perburuan ini. Klub tajir dari Arab Saudi, Al Hilal, yang sekarang dilatih Simone Inzaghi, juga ikut meramaikan persaingan. Milan udah mulai kontak sama pihak Núñez, tapi belum ada tawaran resmi ke Liverpool. Milan masih unggul langkah, tapi mereka tahu harus cepat kalau nggak mau disalip di detik-detik terakhir. Apalagi Al Hilal pernah mencuri Theo Hernandez dari Milan lewat Inzaghi, jadi Rossoneri nggak boleh lengah. Kabar baiknya, Núñez sendiri emang pengen cabut dari Liverpool, dan pihak Liverpool pun nurutin kemauan Núñez. The Reds minta sekitar 65 juta euro. Tapi kalau pasar transfer sepi-sepi aja, harga itu bisa turun dikit. Liverpool juga udah beli striker baru, Hugo Ekitike, dan masih ngejar Alexander Isak dari Newcastle. Artinya, lini depan mereka makin sesak, dan peluang buat Núñez hengkang makin besar. Tapi perlu dicatat, Milan belum ngobrol langsung sama Liverpool, baru sebatas komunikasi dengan agen Núñez saja. Buat Allegri, Núñez adalah target nomor 1. Dia pengen transfer ini kelar duluan sebelum Milan cari opsi lain. Nama-nama kayak Dusan Vlahovic, Rasmus Højlund, dan Arnold Kalimuendo juga masuk daftar cadangan. Tapi tetap Núñez yang jadi prioritas. Musim lalu, performa Núñez di Premier League memang belum maksimal. Cuma 5 gol dan 2 assist dari 30 laga. Tapi Allegri yakin, dengan polesan yang pas, Núñez bisa jadi mesin gol baru di Serie A. Sekarang tinggal nunggu, siapa yang gerak duluan? Milan atau Al Hilal? Yang jelas, drama transfernya bakal seru nih. Kita lanjut ke berita soal Chiesa nih cuy. Napoli kembali menunjukkan ketertarikan pada Federico Chiesa, winger milik Liverpool yang tidak masuk rencana utama tim. Pemain asal Italia mantan penggawa Juventus itu berpotensi pulang ke Serie A setelah gagal bersaing di Premier League. Menurut laporan Corriere dello Sport, Napoli sempat ragu menentukan target utama di bursa transfer kali ini. Mereka mempertimbangkan antara mendatangkan bek kiri atau memperkuat sektor sayap. Kini, setelah rencana merekrut pemain belakang mandek, Napoli kembali ke opsi winger. Chiesa bukan satu-satunya winger yang masuk daftar keinginan Napoli. Nama Raheem Sterling dan Jack Grealish juga sempat disebat-sebat sebagai alternatif. Namun, kedua pemain itu memiliki gaji selangit yang di luar jangkauan Napoli. Chiesa sebaliknya punya gaji jauh lebih rendah dan cocok untuk struktur upah klub. Gaji Chiesa saat ini berkisar 6 juta euro per musim. Jumlah ini membuat transfernya lebih mungkin terwujud ketimbang Sterling atau Grealish. Sebelumnya, Napoli berusaha merekrut Daniel Ndoye, tapi sang pemain justru memilih pindah ke Nottingham Forest. Setelah itu, Napoli mencoba mendekati Miguel Gutierrez dari Girona. Sayangnya, proses transfer Gutierrez tertunda dan membuat Napoli berpikir ulang. Mereka pun kembali memprioritaskan sektor sayap yang dinilai lebih mendesak. Pelatih Antonio Conte dikabarkan menyukai profil Chiesa yang dinilai dinamis dan sudah berpengalaman di Serie A. Kini tinggal menunggu apakah semua pihak sepakat untuk transfer ini. Oke, sekarang kita lanjut bahas ke pembelian pemain. Ada update soal transfer Isak nih cuy. Menurut Fabrizio Romano, Liverpool tidak pernah menghentikan pembicaraan mengenai Alexander Isak, dan tawaran baru dapat diajukan jika Newcastle bersedia membuka pintu. Semua tergantung pada keputusan dan posisi Newcastle. Jika Newcastle mendapatkan striker top, Liverpool akan mencoba lagi untuk Isak. Isak hanya ingin bergabung dengan Liverpool. Nah, di balik saga transfer Isak yang penuh drama ini, ada adegan kocaknya nih cuy. Menurut Sky Sport, tim mediocre asal Inggris yang tiap tahun bermimpi Tsunami Trophy mencoba untuk membajak Isak. Menurut laporan Sky Sport, Manchester United telah menghubungi agen dari Alexander Isak dalam beberapa hari terakhir untuk menanyakan apakah mereka punya kesempatan bersaing dengan Liverpool dalam perlombaan ini. Kubu Isak kemudian memberitahu bahwa pemain sudah menentukan pilihannya ke Liverpool dan itu tidak akan berubah. Ini Sky Sport ngelawak apa gimana nih? Kalau sampai beneran. Kocak juga sih MU. Isak juga mikir-mikir kali. Kalau nggak jadi keipul daripada gabung MU yang luntang-lantung di papan bawah, ya mending bertahan di Newcastle bisa main di UCL. Oke, lupakan soal MU. Dan seperti biasa, setelah membahas pembelian dan penjualan pemain, kita bahas berita umum. Liverpool dulu nih. James Milner mengganti nomor punggungnya jadi 20 di Brighton sebagai bentuk penghormatan untuk Diogo Jota
yang dulu pernah jadi rekan setimnya saat di Liverpool. Hal ini dikonfirmasi saat seorang reporter menanyakan kepada Milner nomor baru 20. Apakah ada cerita di balik itu? James Milner menjawab, "Ya, saya dengar Baleba ingin ganti nomor dari 20 ke 17, sehingga nomor 20 kosong. Jadi saya melakukan ini sebagai bentuk respect dan tentunya sebagai penghormatan untuk Diogo Jota. Seorang pemain yang hebat, saya beruntung pernah bermain bersamanya. Ia juga teman yang sangat baik, merasa terhormat, bisa memakai nomor miliknya di Premier League tahun ini." Pada Februari kemarin, Diogo Jota juga pernah ngomongin soal Milner nih cuy. Kata dia, "Bagi saya, sejak awal saya selalu mencontoh James Milner. Jujur, profesionalismenya menurut saya luar biasa. Saya tahu itu, melihat dari karirnya di sepak bola, bisa punya kesempatan menjalani kegiatan bersamanya, merupakan hal yang spesial bagi saya." Oke, segitu aja berita terbaru soal Liverpool. Maaf nih kalau infonya agak telat. Soalnya ya gue gak bisa 100% cuy di YouTube. Ada kerjaan lain juga. Ini nih sebenarnya dari awal konten juga belum dapat duit 1% pun. Karena subscribe gue belum tembus-tembus 1000. Jadi buat kalian yang nonton ini sampai selesai dan belum subscribe, tolong banget nih. Ya subscribe dong bang. Dan buat yang udah subscribe, gue mau ngucapin terima kasih banget. Oke, sekian gue Calon Pundit pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.